warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah, Ibu senang melihat kalian sehat dan semangat belajar hari ini. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar dengan judul klasifikasi hewan berdasarkan habitat dan adaptasinya. Materi ini termasuk dalam tema makhluk hidup dan lingkungan. Anak-anak, siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Saya Bu. Ya, Dinda. Peliharaan apa itu? Saya punya kucing dan ikan Bu. Wah, bagus sekali. Hewan-hewan itu pasti kalian rawat dengan baik ya. Coba kalian perhatikan, kucing dan ikan hidup di tempat yang berbeda. Nah, setiap hewan memang memiliki tempat hidup masing-masing. Tempat hidup hewan tersebut disebut habitat. Ada hewan yang hidup di darat seperti kucing dan sapi, ada yang hidup di air seperti ikan, dan ada yang bisa terbang di udara seperti burung. Selain itu, setiap hewan juga memiliki ciri-ciri khusus yang membantu mereka hidup di lingkungannya. Misalnya, ada yang punya kaki untuk berjalan, ada yang punya sirip untuk berenang, dan ada juga yang punya sayap untuk terbang. Contohnya ya, hewan darat seperti kucing. Kucing itu memiliki kaki yang kuat sehingga bisa berlari dan melompat. Nah, begitu juga dengan hewan darat lainnya. Mereka menggunakan kaki untuk bergerak di tanah. Menurut kalian, mengapa hewan darat memiliki kaki yang kuat? Apakah ada yang bisa menjawabnya? Saya Bu. Hewan darat memiliki kaki yang kuat supaya bisa berjalan dan berlari di tanah. Selain itu, kaki yang kuat membantu mereka mencari makanan dan menghindari musuh. Ya, bagus sekali jawabannya ya, sudah jelas dan lengkap. Sekarang kita lihat hewan di air seperti ikan. Ikan memiliki tubuh yang licin dan sirip untuk membantu mereka berenang. Ikan juga bernapas menggunakan insang. Coba kalian pikirkan, mengapa ikan tidak bisa hidup lama di darat? Apakah ada yang bisa menjawabnya? Ikan tidak bisa hidup lama di darat karena ikan bernapas menggunakan insang. Insang hanya bisa bekerja di dalam air. Jadi kalau di darat, ikan tidak bisa bernapas dengan baik. Ya, tepat sekali jawabannya Cinta. Cinta sudah memahaminya dengan baik. Ada hewan yang bisa terbang seperti burung. Burung memiliki sayap dan tubuh yang ringan sehingga bisa terbang di udara. Menurut kalian, apa hubungan antara sayap dan kemampuan burung untuk terbang? Apakah ada yang bisa menjawab? Sayap membantu burung untuk terbang. Selain itu, tubuh burung yang ringan juga membuatnya lebih mudah terbang di udara. Bagus sekali jawabannya Leni. Leni sudah bisa menjelaskannya dengan baik. Ciri-ciri yang dimiliki hewan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut dengan adaptasi. Kalau ikan hidup di darat, apa yang kira-kira akan terjadi? Ada yang bisa bantu menjawabnya? Ikan akan kesulitan bernapas karena tidak ada air untuk insangnya. Selain itu, ikan tidak bisa bergerak dengan baik, sehingga kemungkinan bisa mati. Ya, benar sekali. Jawabannya Dira sudah menunjukkan pemikiran yang baik. Kita ini sebagai manusia perlu menjaga lingkungan agar hewan bisa tetap hidup dengan baik. Menurut kalian, bagaimana cara kita menjaga hewan di sekitar kita? Apakah ada yang bisa bantu menjawabnya? Kita bisa menjaga hewan dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak hutan, dan tidak menangkap hewan secara sembarangan. Sangat bagus, itu menunjukkan kamu peduli terhadap lingkungan. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang habitat dan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Setiap hewan memiliki ciri khas masing-masing sesuai dengan tempat hidupnya. Terima kasih atas perhatian dan semangat kalian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.